Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Celebes People? Sekarang saya berada di Hotel Al Madeira, yang mana di hotel ini berlangsung kegiatan sosialisasi wisata halal dengan tema pengembangan wisata halal berbasis produk halal untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan juga wisata gastronomi atau produk kuliner halal. Dan hari ini juga dirangkaikan acara talk show atau diskusi yang mana akan ada sesi tanya jawab terkait dengan pengembangan wisata halal yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti apa kegiatannya? Untuk itu saya Febrian, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua tiada henti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita diberi cukup banyak nikmat untuk bisa hadir tempat ini, khususnya nikmat iman, kesehatan dan kesempatan ini yang luar biasa dan sangat mahal di tengah kondisi pandemi Covid. Mudah-mudahan saja kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kita manfaatkan lebih baik untuk bekerja lebih optimal, memberikan sumbangsi untuk pembangunan bangsa, pembangunan daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan saya yakin itu komitmen kita semua pasti akan kita jalankan bersama-sama, dan ini butuh sinergi yang baik antara seluruh stakeholders yang ada. Selanjutnya, saya mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada kita semua, karena kita masih memberikan waktu luang kita untuk hadir pada kesempatan hari ini dalam rangkaian acara sosialisasi wisata halal, pengembangan wisata halal berbasis produk halal untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan wisata gastronomi atau produk kuliner halal. Kalau kita berbicara wisata halal, nah ini yang paling banyak persoalan yang dihadapi. Saya masih ingat awal yang lalu ketika digaungkan terkait dengan wisata halal, banyak kontra dari masyarakat yang tidak setuju dengan adanya istilah wisata halal. Dan ini menjadi salah satu persoalan, menjadi masalah yang besar dalam upaya kita membangun perkembangan kepariwisataan kita. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, saya kira memang kita tidak harus berdiam diri, karena pemerintah memberikan kepada kita keleluasaan tidak hanya menyelesaikan persoalan kesehatan, persoalan pandemi COVID-19, tapi oleh Bapak Presiden juga berharap kita untuk bisa tetap melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan ekonomi. Saya dapat info dari Pak Didi. Pak Didi ini sering sekali komplain, menyampaikan bahwa cukup banyak saudara-saudara kita, pekerja-pekerja di sektor pariwisata yang terhempas, banyak yang diberhentikan kerjanya, banyak yang beralih profesi dan sebagainya. Dan ini menjadi salah satu perhatian kita semua, bagaimana kita mencoba sesuai dengan harapan Pak Presiden untuk tidak hanya kita berpangku tangan, beradaptasi dengan kondisi kekinian, kita beradaptasi dengan kondisi yang tidak lazim. Kita pakai masker, kita mencuci tangan, itu kan tidak lazim. Dan kalau kita ketemu, cuman begini aja. Kalau dulu begini-begini kan kita bilang sombong, tutup mulut lagi. Tapi sekarang mau tidak mau, kita harus mengikuti kondisi yang ada. Saya berbicara depan Bapak Ibu sekalian dengan masker, kalau dulu tidak lazim, ini tidak sopan. Tapi sekarang mau tidak mau lebih tidak sopan lagi kalau saya buka masker saya.
Seperti itu. Kenapa tidak sopan? Karena artinya saya tidak menghargai Bapak Ibu sekalian di bawah, karena saya berada di atas. Saya membuka masker, artinya saya menyebarkan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian tanpa kita sadari. Walaupun saya sudah tes swab, dan hari ini memang cukup banyak narasumber kita yang hadir, dan saya yakin narasumber yang ada ini narasumber yang betul-betul punya pengalaman yang banyak. Saya harap kepada kita semua yang hadir bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan atau menimba ilmu kita terkait dengan bagaimana kita berproses, mengembangkan dan menjalankan aktivitas ekonomi di daerah kita Sulawesi Selatan, khususnya untuk perkembangan pembangunan pariwisata yang lebih baik ke depan. Nah, saya kembali kepada desa wisata. Saya harap kepada teman-teman sekalian, para kepala dinas, untuk coba berkomunikasi, melakukan koordinasi sesama teman kita dengan teman-teman kepala bidang, khususnya Pak Bruno, karena ini amanah dari Pak Menteri kemarin. Kita coba mengoptimalkan potensi destinasi wisata kita, dewi-dewi kita, dan kenapa tidak, kalau kita kaitkan dengan wisata halal, kita tidak jadikan, kenapa kita tidak jadikan juga salah satu atau beberapa dewi-dewi kita menjadi dewi yang tanda kutip dewi yang desa wisata yang mengedepankan tamu-tamu kita yang memperhatikan terkait dengan halal dan tidaknya, seperti itu. Jadi pemateri kita yang pertama dari Ibu yang tercantik di depan ini, Pak. Karena memang satu-satunya perempuan di atas ini. Memang untuk HP ini belum masuk orang HP-nya nih. Minta tolong orang HP jangan duduk tadi, tidak ada yang datang, makanya masih ngopi di luar. Yang pemateri yang pertama Ibu Dr. Insinyur Nurlaila Abdul MS. Kalau saya lihat datanya Pak ini cukup panjang dan cukup untuk kita nanti saling informasi. Sesuai dengan tema di belakang kita ini, intinya bagaimana kita mengembangkan, menumbuhkan wisata gastronomi dan UMKM melalui produk halal.